kepada LPDK Universitas Al-Muslim Aceh. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka rutin secara luring di SNMKN 2 Jember. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa, ya. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membuat kesepakatan kelas. Di sini ada kertas warna-warni seperti biasa, silakan diisi untuk kesepakatan kelasnya. Bisa bantu untuk membagikan. Ada sisa? Kurang satu. Ketua kelas bisa bantu Bu Novi untuk membacakan? Ya, kita bacakan semua kesepakatan yang sudah ditulis teman-temannya. Kemudian seperti biasa ya, kita sepakati bersama. Kalau misalkan nggak setuju, ya jangan dipakai. HP hanya digunakan untuk pembelajaran. Setuju? Setuju. Nah, janji lo ya, HP hanya untuk pembelajaran. Sudah disetujui ya? Oke, lanjut. Diam saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Setuju? Nanti kita mau diskusi loh. Kalau misalkan dia waktu diskusi dia, waktu presentasi dia, kita mau terus kalian mau ngapain? Ya, maksudnya jadi kita gunakan waktu seefisien mungkin. Waktu kerja ya. Kemudian waktu ngobrol, waktu diskusi harus diskusi. Ya, sepakat ya? Ya, lanjut. Selanjutnya saling membantu teman yang belum paham. Setuju? Setuju. Setuju, lanjut. Yang terakhir fokus dalam pembelajaran. Setuju? Setuju. Ya, harus fokus ya. Sudah membuat kesepakatan kelas dan semua yang dibacakan sudah disetujui, berarti kita sudah siap untuk melakukan aktivitas. Nah, tetapi sebelum lanjut ke aktivitas intinya, Bu Novi ingin tahu nih, masuk semua kah hari ini? Alhamdulillah hadir. Ahmad Zaidin, ya oke. Akbar Robi, ya. Akmal hadir. Andika Chandra, siapa Bu? Oke, hadir. Ya, hadir. Semuanya sudah hadir, lengkap. Cuman satu yang nggak masuk karena sakit ya. Di depan ini ada judul geometri dimensi 3. Jadi kita masih belajar tentang geometri dimensi 3. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar jarak, hari ini kita mau belajar sudut ya, sudut yang di dalam ruangan. Apa sih yang mau kita pelajari sebenarnya hari ini? Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai sudut antara dua garis, kemudian sudut antara garis dan bidang. Nah, yang ini sudut antara dua bidang ini hampir sama dengan yang dua di atasnya. Sebenarnya apa sih sudut?
posisi yang bertemu. Apa? Posisi. Yang Kalau cowok nih ya, kalau ngomong bola ada tendangan sudut ya. Ya. Nah, biasanya kalau tendangan sudut itu seperti apa? Di pojok. Ya, jadi bahasa awamnya sudut itu adalah pojok. Ya, adalah pertemuan dari. Nah, sekarang masih ingat nggak materi apa sih yang bisa bantu kita untuk menghitung sudut? Ya, kita pernah belajar dulu di kelas 10 namanya trigonometri. Biasanya nih ya, kalau biasanya beli barang, beli apa, beli sesuatu, kalau udah kelihatan miring kita nggak mau miring gitu ya. Nah, sekarang apakah kalau yang miring itu selalu jelek ya? Enggak. Oke, Bu Novi punya video ini, silakan sebentar. Nah, kita sekarang persis di depan rumah Kubus di Rotterdam yang cukup terkenal. Kenapa ini sangat terkenal? Karena desainnya sangat unik ya. Sudah berada di dalam rumah dan bentukan susunan bebas seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita di daerah kitchen. Jadi kita sekarang berada di daerah kitchen. Jadi tidak selamanya sesuatu yang miring itu jelek ya. Kalau yang tadi bagus nggak? Bagus. Ingin nggak bikin? Hah? Ingin. Apa lagi ya bangunan yang miring-miring yang aneh? Menara besar. Apa lagi? Apa lagi? Yang dekat sama kalian? Tangga. Ya, tangga. Ya. Jadi sebenarnya banyak kok di kehidupan kita sehari-hari yang menyangkutkan dengan sudut. Hari ini kita akan belajar sudut dalam uang. Jadi ada beberapa tujuan. Jadi kita belajar bukannya tidak punya tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah kalian menyimak tayangan slide PowerPoint, kemudian berdiskusi kelompok, kalian dapat menentukan sudut antara dua garis dalam ruang dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan tayangan slide PowerPoint, kemudian dilanjutkan berdiskusi kelompok, kalian dapat menentukan sudut antara garis dan bidang dalam ruang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, jadi nanti diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok ini kalian menganalisis permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep sudut dalam ruang dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, kalian juga dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut dalam ruang dengan santun dan bertanggung jawab. Untuk tujuan pembelajaran ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini adalah alur pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian akan diorientasikan dengan sebuah masalah, ya. Kemudian ada materi juga tentang konsep sudut dalam ruang. Nah, setelah itu kita akan berkelompok. Jadi kalian nanti akan berkelompok. Ini berapa orang? 23. Ya, 23. Jadi mungkin nanti bisa jadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Kemudian setelah itu ada RKPD yang harus diselesaikan. Jadi ada permasalahan dalam RKPD yang harus kalian diskusikan. Nah, setelah itu ada juga bahan ajar. Jadi bahan ajar itu nanti bisa kalian jadikan patokan atau jadi untuk sumber belajar juga untuk menyelesaikan permasalahan di RKPD. Nah, setelah berdiskusi, kemudian laporannya disiapkan, nanti kalian juga harus presentasi. Laporannya dalam bentuk apa? Jadi jawab aja RKPD-nya. Ya, nanti penulis sudah siapkan tempat menjawabnya. Kemudian kalian tulis di situ penyelesaiannya, nanti silakan dipresentasikan. Nah, ini adalah sistem penilaian kita
kita hari ini. Ya, karena kita nanti akan ada diskusi kelompok, maka ada dua penilaiannya. Jadi ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jadi nanti penilaian kelompok dari mana? Ya dari hasil kerja yang di KKPD. Ya. Kemudian satu lagi adalah keaktifan kelompok dalam diskusi kelas. Jadi kalau misalkan ada yang maju ke depan presentasi, maka kalian juga wajib memperhatikan, ya. Kemudian memberi tanggapan jika diperlukan. Kemudian untuk penilaian individu nanti nilainya dari keaktifan dalam kelompok. Jadi masing-masing siswa harus aktif dalam kelompok. Kemudian nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran untuk penilaian pengetahuan. Makanya tadi juara banget ada yang menulis kesepakatan keras harus fokus dalam pembelajaran. Jadi silakan fokus. Begitu ada pertanyaan langsung ditanyakan. Ya. Ada pertanyaan sampai untuk sistem penilaian? Tidak ada? Tidak ada. Nah, ini yang tadi kalian sebutkan. Ini gambar tangga, ya, gambar tangga. Jika kalian adalah pemilik rumahnya, kira-kira model manakah yang akan kalian pilih? Satu, dua, tiga. Apa sih kira-kira pertimbangannya? Ada yang mau kasih pertimbangan nggak? Ada yang mau ngasih pertimbangan nggak? Apa sih pertimbangannya? Kenapa saya pilih? Saya suka yang hitam. Saya suka yang double layer misalkan. Kira-kira. Akmal mungkin? Saya memilih tangga yang nomor 2 karena sudutnya tidak terlalu miring dan dua posisi berbeda. Jadi naiknya tidak terlalu curam. Ya, jadi banyak sekali pertimbangan untuk menentukan model tangga berdasarkan kecuraman, berdasarkan desain dan lain-lain. Ya, jadi ini nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok. Jadi hari ini nanti kita santai, ya, santai tapi serius. Nanti kita akan memikirkan bagaimana membuat desain tangga yang nyaman. Tergantung, bukan yang nyaman ya, tergantung masing-masing kelompok mau stylenya seperti apa. Mau nyaman kah, mau estetik kah, mau ekonomis kah, gitu ya. Ya, mau ekstrim juga. Mau ekstrim, kalau ekstrim gak usah pakai tangga. Ya, diperek. Oke. Nah, ini adalah konsep sudut antara dua garis. Ya, nah seperti tadi, seperti tendangan pojok tadi. Oke, kalau misalkan menentukan sudut, berarti kita lihat pojokannya yang mana. Jadi kalau ada dua garis perpotongan ini, yang dinamakan sudut adalah bagian yang kecil ya, jangan bagian yang besar. Oke. Nah kemudian kalau di dalam ruang ya, jadi ruangan kita seperti ini, kalau misalkan namanya soal matematika itu kan banyak modelnya. Jadi nanti kalau dua garis yang ditunjuk itu tidak pada satu bidang, kita bisa hitung sudut kalau dua garis itu satu bidang ya, berpotongan di satu bidang ya. Nah kalau tidak dalam satu bidang, berarti kalian harus mempertemukan. Gimana caranya? Digeser gimana? Digeser supaya nanti dia bertemu, tapi gesernya nggak boleh sembarangan. Jadi dia tetap searah. Oke. Nah ini untuk sudut antara garis dengan bidang ya. Di menghitung, jadi di materi kita sebelumnya menghitung jarak itu ada proyeksi tegak lurus ya. Jadi nanti kita juga tetap menggunakan proyeksi juga, tapi nanti yang dihitung bukan jarak tetapi sudut. Jadi garisnya kita proyeksikan ke bidang ya, itu ada bidang B. Jadi garis A itu kita proyeksikan ke bidang, baru nanti kita cari sudutnya. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Siap untuk bikin desain tangganya? Siap. Nah, ini ada aplikasi ya. Jadi kemarin kita sudah pakai aplikasi GeoGebra ya. Jadi kalau misalkan kemarin untuk menentukan jarak kalian sudah bisa. Nah, sekarang untuk menentukan sudutnya bagaimana caranya? Ada yang bisa bantu Bu Novi bikin kubusnya? Gimana? Ya, kemarin kita sudah bikin kubus. Harusnya hari ini masih kan? Yang merah sama hijau. Ya, oke. Udah ya, nah, ini kubusnya. Terus kalau misalkan kita mau hitung sudut gimana caranya? Hah? Misalnya ya. Oke, kita mau menghitung sudut FAB. Ya. Di GeoGebra ada fasilitas yang namanya angle, bukan angel ya. Angle, apa artinya? Oke. Nah, ini ada gambar alfa di sini. Kita klik angle, kemudian kita klik ya. Jadi ini sudah muncul 45 derajat. Kita nanti presentasinya harus pakai aplikasi ya. Ya. Sudah siap? Ada pertanyaan untuk aplikasinya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berkelompok seperti yang kemarin supaya nggak ribut ya. Sudah ada kelompoknya kemarin ya. Kita pakai kelompok yang kita aja. Silakan bisa bergerak untuk bentuk kelompoknya. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan ke depan untuk mengambil RKPD dan bahan ajar. Ya, silakan selesaikan LKPD-nya dalam waktu 30 menit, ditulis di situ. Kemudian hasilnya bisa difoto ya. Jadi nanti presentasinya bisa langsung pakai slide di depan. Antara yang sudah Ya, berarti benar ini dihitung dulu, terus dikasih suku data dulu, baru dihitung sudutnya. Nah, lanjut. 10 menit saja. Ya Mas. Kenapa? Ini ada. Cari sudut. Pakai apa? Berarti di sisi apa? sisi
pakai sin, cos atau tan? Berarti pakai yang mana? Ya, pakai tan. Yang sudah selesai bisa kirim fotonya via WA grup kelas. Jadi nanti presentasi langsung bisa pakai slide di depan. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Gambarlah sebuah kubus ABCDEF dengan panjang rusuk 4 cm. Di sini kelompok kami memiliki garis HE dan garis HF. Untuk perhitungan manual menggunakan rumus tangan yaitu 45 derajat. Dan jika menggunakan algebra hasilnya sama 45 derajat. Yang kedua, pilih sebuah garis dan sebuah bidang sebarang pada kubus, kemudian tentukan pusat sudut antara garis dan bidang tersebut. Menurut perhitungan manual menggunakan rumus tangan yaitu EA per EF sama dengan 4 per 4 sama dengan tangan 1 sama dengan 45 derajat. Dan jika menggunakan GeoGebra hasilnya sama 45 derajat. Kesimpulan, jika menggunakan perhitungan manual dan menggunakan GeoGebra hasilnya sama yaitu 45 derajat. Sama ya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Yang di tengah ini adalah hasil hitung manual ya. Yang di TV besar itu adalah hasil hitungan dari GeoGebra. Nah, dari hasil GeoGebra dan manualnya sama ya. Untuk kelompok 1 ada masukan dari kelompok lain? Tidak ada, cukup ya. Oke. Kita close dulu untuk kelompok 1. Silakan beri penjelasan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang soal nomor 2. Sebuah bangunan direncanakan akan dibangun dengan 2 lantai. Tangga yang menuju ke lantai 2 terletak di ruang keluarga yang berukuran 6x6 dengan tinggi ruangan 4 meter. Pemilik rumah ingin membuat pagar tangga yang nyaman untuk naik ke lantai 2. Desainlah berapa kemungkinan tangganya dan tentukan panjang pagar yang diperlukan untuk tangga tersebut. Ukurannya sudah sesuai? Oke, ukurannya 6x6x4 ya. Jadi ada 2 sisi yang mau dibangun tangga ya. Ya. Jadi tangganya bertahap. Desain tangga yang kelompok kami buat kurang lebih seperti gambar di depan. Pertama-tama untuk mencari sudut alfa menggunakan rumus tan alfa 2/3 sama dengan 0,66 sehingga didapatkan sudut alfa arctan 0,66 yaitu 33,42 derajat. 33,42 itu untuk tangga yang bawah. Ya. Oke, lanjut. Untuk tangga yang atas menggunakan rumus tan 2/6 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 sehingga didapatkan sudut arctan 0,33 yaitu 18,26 derajat. Sedangkan menggunakan hitungan GeoGebra akan hasil 33,09 derajat. Sedikit ada perbedaan. Sedikit agak berbeda, selisih 0,2. Ya. Berapa untuk manualnya ini dari hasil manualnya
Dengan total 9,78 meter. Totalnya 9,78 meter. Ya. Oke, dari desain kamu silakan kemukakan keuntungan dari desain. Kelebihan dari desain tangga ini dengan kemiringan tidak terlalu curam sehingga untuk naik tangga ke lantai 2-nya tidak terlalu menggunakan tenaga. Tidak menggunakan banyak tenaga. Mungkin dari kelompok lain ada pertimbangan lain? Boleh di depan. Ada? Ada enggak? Boleh loh, ya. Kalau tangganya tidak terlalu curam, saya akhirnya bawa tangga gitu. Ada? Kelompok 1. Kalau desainnya begitu, rutenya mungkin agak panjang, jadi untuk naik ke lantai 2 mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Agak lama. Mungkin bisa di Nah ini kan kalau naik ke lantai 2 kan nggak perlu terburu-buru juga. iya, rumah-rumah kita sendiri, ya kan? Ayo, mau boleh kita makan lagi. Kalau mungkin untuk orang lansia mungkin sedikit anu, karena lama itu. Karena Belvani menolak tua, gitu ya? Gimana? Gimana mas? Terus mungkin untuk pembuatan paketnya menggunakan gaya yang karena 9 koma ya. iya Harusnya gimana nih? Ada koreksi nggak desainnya dari kamu, dari kelompokmu, dari kelompok nyaman? Ada koreksi nggak? Misal? mungkin dari saya tidak perlu dari titik E mungkin langsung bisa dari BCK Dari mana? dari satu bidang yang sebelah sini mungkin akhirnya bisa belum, jadi nggak perlu dari Satu layer berarti. Langsung. tetap dua step tapi Ya. jangan satu. Oke, terima kasih masukannya kelompok 1. Ada yang mau menyampaikan lagi kelompok yang lain? Tidak. Oke. Terima kasih kelompok 2. Saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada yang bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi panjang pagarnya itu 5,6 meter, Bu. 5,6 meter. Jadi keunggulan tangga kami itu kerjanya itu hemat biaya. Hemat biaya. Kita bandingkan nanti dengan kelompok lain. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu minimalis, Bu. Minimalis. Ya, lagi musik minimalis ya. Apa lagi? Yang ketiga itu dapat digunakan olahraga, Bu, kesehatan. Untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Ada kelompok lain yang mau memberikan masukan nih? Untuk masukannya itu kan tangganya untuk lanjut usia kan resiko ya, mungkin untuk yang muda-muda buat kesehatan, tapi untuk yang lanjut usia resiko juga buat tenaga banyak. Yang usia tua itu juga untuk di bawah. Jadi nggak boleh naik ke lantai 2 gitu. Nggak boleh. Tapi ya Dia sudah berpikir jauh ke depan. Ya, untuk perhitungan biaya biar minimal 1 layer aja Bu. Ekstrim nggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah tua saya di bawah, nggak usah ke atas biar anak-anak saya ke atas. Betul. Itu ya. Oke. Untuk kelompok 3, terima kasih. Bisa lihat Ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi ini tadi adalah
sebagian kecil cara kamu untuk memperkirakan harga. Jadi misalkan mau jual sesuatu, harga bisa diperkirakan. Jadi nanti kalau ditanyain kira-kira habisnya berapa, kamu bisa jawab. Oke. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Masih semangat hari ini? Bu Novi coba ya. Oke. SMK masih bisa. SMK masih bisa. Siapa kita? SMK masih bisa. Oke, ternyata masih semangat. Applause untuk kita semua. Kita sudah menyelesaikan kita hari ini. Oke. Diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan kembali ke posisi awal. Kita akan melakukan evaluasi tugas-tugas. Silakan kembalikan untuk LKPD dan bahan ajar. Silakan di oleh kaki, dikumpulkan, diletakkan di meja depan. Untuk meja mungkin bisa disimpan dulu ya. Bu, nanti kalau benar semua dapat hadiah, jangan khawatir. Oke, silakan kumpulkan, bisa digeser dari belakang ke depan. Sudah? Ya. Ini kayaknya nomor benar semua. Kalian mau tahu hasilnya enggak? Bu Novi koreksi sebentar ya. Nah, sambil nunggu Bu Novi koreksi, kalian mengisi angket untuk motivasi belajar. Masukan buat kita, masukan buat pembelajaran kita. Diisi sejujur-jujurnya. Kemudian satu lagi, poinnya dibaca ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang negatif. Jadi tidak semuanya pertanyaan positif. Jadi dibaca supaya tidak salah menjawab. Artinya nanti kalau jawabanmu sesuai dengan keinginanmu, ini nanti bisa untuk refleksi kita semua. Ya, oke. Minta tolong dibagikan. Selesai? Selesai ya? Oke. Silakan kolek lagi, kumpulkan ke depan. Ya, untuk soal nomor 1 seperti perkiraannya Bu Novi, rata-rata sudah memahami konsep, sudah benar semua ya. Karena nggak usah ngitung ya, dilihat aja udah kelihatan. Oh, bentuknya kayak gitu, berarti sekian derajat. Oke. Untuk yang sudah berusaha mengisi atau menyelesaikan semua soal. Ini ada Muhammad Ivaldio, Chandra, Akbar Robi, Jafarul, Novan,
Nih Novan so sweet banget, Bu Novi dikasih bunga. Thank you Novan, you're so sweet. Nah, kemungkinan ini yang agak banyak yang salah di soal cerita di nomor 2. Ya, mungkin besok pada pertemuan selanjutnya kita bahas. Kita bahas. Nanti kesulitannya di mana kita sharing bersama. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah kita lewati semua, jadi mulai dari materi, kemudian berdiskusi kelompok, kemudian kita sudah belajar presentasi juga ya, presentasi produk. Meskipun kita belajar matematika, kita sudah belajar untuk presentasi produk juga. Hasilnya tadi pesan moralnya? Sering olahraga ya. Sering olahraga. Kalau nggak ingat berarti tadi belajarnya nggak fokus. Apa? Kalau bikin sesuatu wajib ada perencanaan. Apa lagi? Apa? Untuk desain tangganya? Untuk desain tangganya sesuai selera ya. Meskipun curang, kalau misalkan itu adalah membahagiakan kita, oke lah maksudnya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bu Novi akhiri pembelajaran hari ini. Kakak Saras mau pimpin doa? Ya. Oke, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa baik. Terima kasih Kakak Sas sudah memimpin doa hari ini. Semoga nanti semakin semangat belajarnya ya, begitu juga untuk yang lain. Nah, sebelum pulang nanti jangan lupa untuk kembali lagi ke bengkel karena aku hari ini waktunya bengkel. Ya, Bu Novi akhiri dulu. Assalamualaikum